dengan jelasnya bisa dijelaskan oleh Pak Iwan atau dengan Pak siapa itu masalah tugas-tugas kita harus diserahkan terakhirnya kapan, karena mungkin ada batas penilaian. Kalau tidak salah di hari Senin itu sudah ujian dan hari Selasa mungkin sudah penutupan. Ya, berarti sebelumnya itu semua hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas supaya clear mungkin. Nanti bisa dikasih tahu oleh Pak Iwan atau Ibu Agustin nanti supaya lebih jelas lagi. Nah, saya akan bersingkat saja. Saya akan masuk ke sesi 8 kita sekarang. Saya buka filenya dulu. Oke. Kelihatan Bapak Ibu ya? Jelas ya? Jelas Pak. Nah, ini judulnya adalah kriptografi ya. Nah, kriptografi ini ternyata ini bukan barang baru ya. Di zaman penjajahan Belanda pun sudah, Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2 sudah menggunakan kriptografi. Nah, kalau kita baru dengar sekarang ya nggak apa-apa. Ya, ini adalah bagian daripada kerahasiaan militer. Awalnya semua sama dengan internet, ya, bahwa semuanya adalah kepentingan ketahanan negara. Awalnya internet juga sumbernya dari Angkatan Darat Amerika, ya. Jadi semua bersumber dari proses ketahanan negara masing-masing. Jadi ini pun kriptografi ini muncul karena masalah rahasia negara. Jadi bagaimana cara mengirimkan sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh musuh. Itulah kira-kira filosofi dari kriptografi ini. Nah, kalau kita lihat di sini katanya dari bahasa Yunani. Nah, ini Bapak bisa lihat di web, di Wikipedia. Saya kutip dari situ, Yunani yang artinya tersembunyi atau rahasia. Ya. Kriptos. Jadi kriptografi berasal dari kata kriptos, artinya tersembunyi, rahasia, secret. Dan grafein, kriptografi, artinya rahasia menulis. Nah, menulis rahasia yang tersembunyi, tulisan yang tersembunyi, dirahasiakan, atau logi ilmu. Jadi kalau disingkat jadi sandi sastra. Nah, ilmu sandi sastra merupakan keahlian dalam cara untuk komunikasi yang aman, yang rahasia tadi tentunya. Ya, itulah kira-kira pemaknaan atau arti dari kata kriptografi. Merupakan ilmu untuk menyamarkan suatu pesan demi menjaga kerahasiaannya. Ya, gitu. Jadi itu adalah kriptografi, merupakan ilmu untuk menyamarkan suatu pesan demi menjaga kerahasiaan. Nah, tujuannya untuk apa? Tentu karena sifatnya rahasia, berarti ya membuat sesuatu informasi itu menjadi rahasia sehingga informasinya tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Nah, jadi metodenya seperti apa? Kriptografi itu berasal dari pesan plain text, teks asli. Kemudian dienkripsi. Dienkripsi disamarkan, gitu ya. Dahulu kemudian dalam bentuk yang tidak berarti, tidak ada artinya. Sesudah dienkripsi
semua huruf-hurufnya itu tidak punya arti, tidak bisa diterjemahkan sebelum dikirimkan ke penerima. Nanti kalau sudah sampai di penerima baru didekripsi lagi sehingga menjadi tahu arti yang sebenarnya. Jadi analoginya kalau misalnya sampai misalnya dikeluarkan dari komputer tertentu, ya turun ke jaringan, informasi ke jaringan itu teksnya sudah berubah. Artinya teksnya itu walaupun disadap sekarang ditaruhlah misalnya di salah satu alat yang namanya switch disadap bahwa teks yang dikirimkan oleh komputer A ke komputer B misalnya, tetapi ada komputer C yang coba menyadap misalnya, sampai informasi dari komputer A sampai di jaringan itu sudah tidak tahu lagi hurufnya seperti apa. Padahal hurufnya tadinya dikirimkan A, ya, kemudian sampai di jaringan jadi huruf yang tidak berarti, yang tidak bisa diketahui dengan huruf apa. Tadi plain text-nya huruf A, turun ke jaringan jadi hilang. Tapi begitu sampai nanti di tujuannya, di komputer B akan mendekripsi sehingga atau dengan kunci tertentu, maka B jadi mengetahui bahwa itu adalah huruf A. Begitu kira-kira dari tujuan kriptografi di dalam komunikasi komputer atau di protokol TCP. Nah, ini adalah mesinnya zaman baheula nya. Ini mesin kriptografi. Bapak Ibu bisa lihat ini di Wikipedia. Mesinnya seperti ini. Jadi zaman dulu juga sudah ada. Kalau kita lihat di gear-gearnya ini sekarang ada berbagai macam huruf-huruf dengan angka-angka tertentu. Nah, itu alatnya Loren dulu. Jadi begitu mengirimkan pesan, orang lain tidak tahu, tetapi dengan mesin yang sama dibuka di tempat tertentu dengan tujuan, maka diterjemahkan dengan mesin ini. Itulah kira-kira maksud dari mesin kriptografi ini di zaman dulu. Jadi sebelum kita lahir sudah ada mesin. Nah, kemudian dengan kriptografi yang modern sekarang, ya kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi kunci simetris merujuk pada metode enkripsi, di mana kedua pengirim dia membagi kunci yang sama, ataupun kunci yang tidak mirip tetapi dapat berhubungan dengan cara kunci yang lain. Jadi pada dasarnya kuncinya sama, tetapi punya seperti ini contohnya. Si Elias enkripsi, jadi seperti ini hurufnya. Kemudian dia punya kunci secretnya dibuka, didekripsi oleh si Elias, si Hello Elias, ya. Si Bob dengan Elias gitu. Jadi ada begitu masuk di jaringan, nanti akan dienkripsi dengan kata-kata atau huruf-huruf yang tidak kita kenal. Itu prinsip modern sekarang. Nah, hampir seperti itulah, ya. Ya, jadi kemudian enkripsi itu apa? Nah, enkripsi merupakan sinonim dari kriptografi sebelum merupakan sinonim dari enkripsi, konversi dari kalimat-kalimat yang dapat dibaca menjadi kelihatan tidak masuk akal. Jadi harus tidak masuk akal, ya. Pembuat dari pesan enkripsi membagi teknik pemecahan sandi yang dibutuhkan untuk mengembalikan informasi asli. Jika dengan penerima yang diinginkan sehingga dapat mencegah orang yang tidak diinginkan. Itu enkripsinya. Algoritmanya seperti apa? Berarti ini ya, kalau kita lihat, kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara agar data atau pesan saat dikirimkan dari penerima ke pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Jadi menurut bukunya Bruce Sider,
kriptografi adalah ilmu pengetahuan seni, menjaga message agar tetap aman, secure. Itu algoritmanya seperti itu. Kemudian teknik kriptografi ada substitusi, ada blocking, ada permutasi. Yang substitusi adalah merubah karakter plain text menjadi karakter tadi yang tersandi. Kemudian blocking, sistem blocking membagi plain text menjadi beberapa blok yang terdiri dari beberapa karakter yang kemudian akan dienkripsi secara independen. Permutasi, transportasi di mana pada teknik ini memindahkan atau merotasi karakter dengan aturan tertentu, gitu ya. Ini berarti ada tiga ini dasar tekniknya: substitusi, blocking, dan permutasi. Kemudian ada lagi ada 5 berarti ya, ada enkripsi, ekspansi, ada penempatan. Teknik enkripsi merupakan suatu metode sederhana yang mengacak pesan dengan mengekspansi suatu pesan dengan aturan tertentu, substitusi. Sedangkan penempatan merupakan teknik enkripsi dengan mengurangi panjang pesan dengan suatu cara sehingga menyembunyikan isi dari pesan. Dikurangi ya tekniknya. Lanjut. Solusi enkripsi modern adalah ada enkripsi standar DES, ya, DES AES ini sering kita temukan di SSL, Open SSL, modul DES, gitu ya, data enkripsi standar DES. Ini standarnya USA government. Kemudian Advanced Encryption Standard AES yang nanti kita coba untuk praktek kita mungkin di AES ya, AES yang 128 bit, masih panjang sekali ya. Oke, ini apa metodenya ya. Kemudian ada istilah one time password ya. Bapak Ibu sudah sering dengar ini dan sering kita alami ini di dalam komputer untuk pembelanjaan online. Itu artinya maksudnya adalah ada sebuah password yang hanya bisa digunakan satu kali saja, satu kali penggunaan, bahkan dengan durasi waktu tertentu ya. Habis itu tidak bisa digunakan lagi. Itu demi kemana ya? Kalau ditulis di sini, dengan cara ini tidak ada lagi gunanya menyerap password, karena passwordnya itu hanya bisa digunakan satu kali, gitu. Malah lebih. Jadi kalau kita beranggapan bahwa password sudah aman, ternyata password juga bisa disadap, sehingga ada model ini sekarang OTPW ya, modulnya. Dengan cara ini pengguna dapat menyerap password, tetapi password tersebut tidak bisa dipakai lagi. Tapi bila password tersebut masih tersimpan di server, belum pernah digunakan, bisa saja password itu masih berlaku dalam kurun waktu. Jadi tergantung dari si adminnya, server itu diberikan waktu, jeda waktu tertentu apa tidak. Jadi password, atau password itu hanya bisa digunakan dan dalam waktu durasi tertentu tidak bisa berlaku lagi, walaupun belum digunakan. Nah itu OTP. Nah di dalam Bapak Ibu, kalau di dalam modul kita penjelasan tentang OTP ini cukup jelas ya, silahkan dibaca-baca. Dan untuk prakteknya, pembelajarannya juga menggunakan OTPW dengan menggunakan SSH. Ya, jadi bagaimana membangkitkan sebuah password yang bisa digunakan untuk sekali pakai, itu bisa dibuat. Silakan Pak. Tetapi untuk di ini saya coba rubah. Jadi Bapak dapat mungkin seperti dapat 2 kali lah. Silakan itu dipraktekkan. Tetapi yang menjadi tugas kita adalah saya mencoba menggenerate sebuah kalimat, yang
plain text-nya, ya, yang plain text dienkripsi menjadi kalimat-kalimat yang tidak kita kenal, dan kemudian kita buktikan kembali bahwa yang tadi plain text sesudah itu jadi huruf yang tidak dikenal, dan kita kembalikan lagi menjadi huruf yang sesungguhnya, yang aslinya. Itu yang menjadi praktek kita di job sheet kita yang terakhir. Jadi untuk OTPW-nya silakan dicoba sendiri dengan menggunakan modul itu. Ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan OpenSSL, ya, OpenSSL. OpenSSL ini sudah default, selalu sudah terinstall di Debian kita, atau kalau belum diinstal di Debian terbaru mungkin saja. Tapi ini selalu melekat dengan Debian atau dengan Linux, ya. OpenSSL ada library cryptographic generate purpose yang menyediakan implementasi open source dari protokol Secure Socket SSL dan Transitory Layer TLS. Dan Secure LLS adalah protokol jaringan, ya. Protokol jaringan SSL untuk mengamankan koneksi klien melalui jaringan yang tidak aman, seperti contohnya jaringan internet. SSL berjalan pada transport layer, ya, di transport layer, transport layer yang ketiga keempat, Bapak Ibu, yang masing-masing bertanggung jawab untuk mengangkut antar proses rute lalu lintas jaringan melalui antara server dengan klien, ya. Itu untuk ini penjelasan tentang kriptografi. Nah, kalau untuk ininya sesi tugas kita lihat dulu di sini. Job sheet yang 8. Kalau tidak ada, kemarin ada pemberitahuan, ada perubahan sedikit di sini, jadi mohon di-download yang terbaru, ya. Sudah diganti, kalau nggak salah sudah saya ganti ulang di sesi 8, job sheet 8, ada perubahan sedikit. Nah, kalau belum ada, ya Bapak Ibu bisa lihat ini. Halo? Ya, bisa Pak, bisa. Ya. Terlihat. Saja Bapak Ibu mohon maaf, secara sengaja saya persingkat untuk job sheet kita yang 8 ini tidak menggunakan OTPW, tetapi mencoba membuat kriptografi atau dienkripsi dan didekripsi ulang sebuah file yang kita coba praktekkan real dienkripsi dan didekripsi. Itu jadi tugas kita menggunakan apa? Menggunakan OpenSSL, ya. Nah, makanya di Debian kita terserah, ya Bapak Ibu, ya, mau di Debian yang mana, mau di router, mau di Debian kliennya juga bisa. Yang penting kan kita hanya mau buktikan, mau dekripsikan sebuah file dan didekripsi kembali. Itu maksudnya modul kita sekarang ini, ya, job sheet kita. Nah, ini berarti kita memastikan bahwa kita sudah mempunyai OpenSSL, ya. DPKG-L, MINL, kalau mau ditambah grep di sini juga silakan. Nah, OpenSSL help. Jadi nanti yang mau kita pakai adalah, ini banyak modul, ya. Yang mau kita pakai coba modul, kalau kita lihat di sini adalah menggunakan DES, ya. DES. Ini ada DES ini atau AS, ya. AS 128. AS, Trip Command, ini AS yang 18. Nah, yang jadi akhirnya langkah berikutnya coba kita lihat di sini adalah membuat sebuah folder namanya crypto, supaya nanti di situ kita simpan file yang kita buka. Kemudian kita buat file di crypto itu, di folder crypto, namanya kunci membuka file txt, ya. Ini TXT, ya, nama TXT.
Nah, kemudian, jadi ini nanti nano kunci pada TXT. Oke. Nah, kemudian nanti coba kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, kalimat yang mana saja boleh diganti, kalian aja silakan. Ya, agak panjang sedikit supaya rame ya. Minimal 5 baris supaya kelihatan rame. Kemudian nah, kemudian ini silahkan ditambahkan titik TXT ya. Nah, ini TXT ya. Kemudian kalau kita enkripsi dia pakai AES-128, OpenSSL-N -E, AES ini modulnya yang kita pakai yang saya tunjukkan di atas tadi. Kemudian yang kunci yang ini kan sesudah kita buat file ini namanya kunci membuka file TXT. Jadi kita ketikkan di sini OpenSSL-N -E AES-128 in kunci membuka file TXT. Hasilnya nanti ya out namanya jadi hasil. Jadi nanti sesudah dienkripsi file yang namanya kunci membuka file TXT ini nanti akan tercipta sebuah file namanya hasil. Ya. Nah, sebelumnya disuruh membuat password ya. Enter AES-128 CBS enkripsi password. Nah, ini password ini harus diingat ya. Nanti karena itu masih dipakai nanti untuk membuka ya. Ya, file ini misalnya disuruh di sini misalnya passwordnya TKJ ya. TKJ. Jadi nanti passwordnya TKJ ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang tadi hasil outputnya adalah sebuah tercipta hasil namanya hasil ya, hasil. Oke. Nah, sesudah kalau kita cat sekarang kita lihat isi hasil itu ternyata jadi seperti ini. Nah, ini nggak bisa kita artikan kan? Halo Bapak Ibu? Ya betul Pak. Ini kan nggak bisa kita artikan ini. Nggak bisa dibaca. Ini bahasa setan ini kan? Nah, tadinya aslinya adalah tulisan ini tadinya. Sesudah dienkripsi oleh AES, modul AES, jadi seperti ini. Nah, kita disuruh mengembalikan aslinya ini dengan cara seperti ini, menggunakan OpenSSL D. Ya, ini D sekarang. AES, optionnya sekarang D ini ya. AES-128 in hasil, kan hasil namanya ini, jadi kembali ke asli. Jadi nanti hasilnya yang hasil itu akan tercipta lagi file yang asli. Nah, begitu kita enter ini, dia minta password. Jangan salah, password yang mana? Ya, password yang kita buat sebelumnya pada saat membuat jadi enkripsi. Jadi harus TKJ. Maka kalau kita lihat ini akan keluar lagi seperti aslinya, gitu. Jadi hanya itu praktis. Jadi kita di sini hanya membuktikan dulu sebuah cara bagaimana proses itu real kita lihat, walaupun kita belum menggunakannya di dalam jaringan, ya kan? Belum implementasi kita ke jaringan sekarang, tetapi coba kita lihat sekarang. Oh, begini rupanya kerjanya. Kriptografi, enkripsi, dekripsi itu. Jadi itulah nanti coba kalau kita bayangkan sekarang, Bapak Ibu, kalau sudah model seperti ini di dalam jaringan komputer sudah turun di jaringan, hasilnya seperti ini kalau diserap orang, maka dia akan kebingungan, dia akan mencari jalan untuk mengenkripsi. Nah, yang cilakanya lagi pada saat dia mengenkripsi, kira-kira apa kesulitan lagi dia? Coba Bapak Ibu. Halo? Password Pak. Iya, jadi dia harus tahu juga passwordnya yang TKJ ini. Nah, ini kan baru kita buat passwordnya yang sederhana TKJ.
Jadi sudah beberapa kali dia kesulitan begitu. Jadi walaupun ini masih bisa dibobol ya, mungkin saja ini masih bisa dibobol. Cuman tetapi kesulitannya sudah banyak gitu. Nah, itulah kira-kira tidak bisa dibuat main-main lagi. Itulah kira-kira maksud dari tujuan kita dan kita pembuktian kita di praktik kita di sesi ke-8. Jadi nanti kita kembalikan lagi ke semula, namanya cat asli ini seperti ini. Itu saja yang menjadi laporan kita. Bapak Ibu silakan dituliskan itu mulai dari awal. Teksnya boleh dirubah enggak? Silakan dirubah. Begitu Bapak Ibu ya. Oke? Jelas ya? Jelas. Jelas. Jadi yang sesi 8 ini tidak terlalu rumit dan tidak terlalu dan praktis, silahkan sekali lagi yang ini tadi ini hilang ininya titik txt-nya ya, tetapi lihat di plain text-nya di ininya ya, lihat di apa di namanya apa ini titik txt-nya di kalau di print screen-nya kan ada, lihat print screen-nya saja. Oke? Ada yang mau diklarifikasi? Atau sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Nah, saya perlu ingatkan lagi teman-teman, segeralah selesaikan ini supaya jangan jadi banyak beban lagi nanti. Karena kalau kita perhatikan waktu ini kan sudah hari Jumat ini. Ya, Pak. Sudah hari Jumat, kemudian hari Senin kita sudah ujian. Ya, sesudah ujian hari Selasa kita sudah penutupan. Ini sempit sekali waktunya. Jadi ini memang tugas yang 8 ini, makanya saya harapkan ini jadi mudah-mudahan ini bisa memudahkan Bapak Ibu, tidak terlalu sulit untuk membuatnya. Tetapi walaupun ini sangat praktis, tugas yang 8 ini, tetapi ini sudah sangat bermakna bagi kita. Oh, ternyata enkripsi dekripsi itu seperti ini gitu. Kita paling tidak itu yang bisa kita tangkap, walaupun sangat sederhana ya, tetapi ini bisa kita buktikan sekarang bahwa plain text bisa disamarkan dengan cara-cara dengan perintah sedikit saja seperti ini, dengan menggunakan modul AS128 sudah bisa. Jadi ini secara sengaja kita buat supaya Bapak Ibu tidak terlalu berat. Nanti kalau saya bandingkan dengan yang OTPW itu panjang. Apalagi dengan cara-cara mendownload, adalah yang internet teman-teman di daerah susah, apa segala macam. Nanti silahkan itu bisa didalami lagi oleh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sekali lagi teman-teman mohon ini tugas-tugasnya dikonsentrasi dulu lah. Berkorban dulu waktunya untuk sedikit lagi ini menjelang penutupan ini. Kalau masih ada misalnya masih ketinggalan 6 job sheet 5, mungkin teman-teman masih ada yang job sheet 5 belum beres juga. Tolong berjibaku dulu lah supaya nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan ini nanti sampai di hari Senin ya. Kalau Bapak Ibu tidak ikut ujian di hari Senin, nanti kan sayang sekali pertemuan kita ini sudah berjuang kita di masa pandemik ini, ya kan? Jadi sayang gitu loh, tidak dituntaskan sampai dengan hari Selasa, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman, iya hari Senin sudah ujian kita semua. Jam 9. Oh, jam 9. Iya, jadi kelas A, kelas B, ya Bapak Ibu kan tahu kan kita sudah kelas 4 kelas ya. Kita kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas D. Sekitar rata-rata 60 lebih, berarti 240 orangan. Ini serentak. Serentak. Jadi nanti sudah diatur itu nanti sama panitia. Artinya yang mau tekanan saya ke teman-teman supaya walaupun ujian nanti hari Senin, tetapi kan Bapak Ibu itu kalau tidak salah itu porsinya itu hanya 40%, ya. Ujian hari Senin porsinya 40%, biasanya seperti itu.
Dan sisanya itu adalah kami akan berusaha dari tugas-tugas Bapak ini dan kehadiran Bapak ke penampilan Bapak di video-video ini yang kelihatan, mohon maaf, wajahnya kelihatan, itu terus terang itu bagi kita adalah penilaian, ya kan, karena Bapak itu aktif di dalam ini. Karena kita tidak bisa tetap muka sekarang hanya dengan cara seperti ini. Keaktifan itu bisa dilihat dari LMS kita, ya kan, dari bukan kita seperti ini, terutama di tugas-tugas kita yang dua itu LK sama jobsnya. Itu senjata kita, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya tuntas. Kan nggak enak kalau sudah dilalui tetapi tidak membuahkan apa-apa, kan kita kecewa. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan kalau masih ada nanti khususnya teman-teman yang belum mengirimkan tugas sampai hari ini misalnya, ya berjibaku lah, bisa tanya teman-teman yang sudah beres, ya tidak usah gengsi-gengsian bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini, silakan dikomunikasikan dengan teman. Tapi saya lihat, tapi saya cukup salut juga teman-teman yang sering membantu di WA. Saya apresiasi ya, saya berikan apresiasi ke teman-teman dan terima kasih ke teman-teman yang memberikan bantuan ke teman-teman melalui WA, memberikan contoh-contoh ke teman-teman. Itu bagian daripada, berarti dia partner saya lah untuk di proses pembelajaran kita yang online ini. Jadi saya hanya berikan terima kasih ke teman-teman yang memberikan bantuan, juga menyelesaikan tugas-tugas yang bagi teman-teman yang punya hambatan tertentu gitu. Jadi begitu teman-teman. Kalau tidak ada lagi, saya ingin memberikan sepatah dua kata untuk perpisahan ini. Kan ini pertemuan terakhir kita ini kan? Iya Pak. Jadi kalau di ujian kan mungkin kita tidak bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Jadi silakan. Kalau ngobrol-ngobrol tentang yang lain juga nggak apa-apa, silakan di luar daripada ini ya. Monggo, kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit lagi. Monggo, silakan Pak. Pak Tony. Pak Lugina. Ya, Pak Lugina silakan. Ya. Mungkin ini installer. Ya. Mungkin ini hambatannya mungkin, tapi connect ke kambingnya connect ya Pak. Ya, Bapak koneksi ke kambing aja atau ke Jogja itu silakan, bisa kok. Saya kemarin tidak ada masalah. Iya, sourcesnya aja diyakinkan dulu internet Bapak stabil ya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak masalah Pak. Biasanya lancar kok. Lagian kan filenya tidak terlalu besar Pak, kecil itu. Bisa kok Pak. Dicoba aja Pak Lugina ya. Iya. Iya, Pak Iksan. Gimana Pak Iksan? Pak Tony, maaf saya tadi agak telat. Pertama ada tetangga yang meninggal. Oh iya. Kedua, koneksinya agak susah juga tadi. Tiba-tiba paketnya habis, jadi harus beli paket dulu. Iya Pak. Ya. Jadi kurang ikuti dari awal. Saya mau tanya, tadi kan Bapak bilang ada one time password ya? Iya. Ada one time password, kemudian ada kriptografi, itu yang saya bisa ikutin Pak. Nah, ya. Ini bagaimana Pak dengan software tripartite software, atau itu ada sistem yang sudah didukung oleh Debian sebagai operating sistemnya? Ada. Kalau Pak Iksan sudah buka modulnya yang 8 ini belum? Belum Pak. Oh belum ya, ya nggak apa-apa. Ini tripartite software ya Pak ya? Iya, sudah ada paketnya di Debian, seperti menginstal Snort gitulah. Oke. Itu untuk kriptografi kan Pak ya? Kalau kriptografi ini kita yang ini sekarang yang modul 8 ini kriptografi itu kan metodenya kan enkripsi dan dekripsi Pak ya.
deskripsi. Nah, jadi kita menggunakan OpenSSL modulnya, menggunakan AES 128. Iya, oke. Gitu. Jadi berarti pakai tripartite software juga berarti kan? Iya, modul betul. juga gitu ya Pak ya? Iya, pasti ya tuh Pak. Semua pasti pakai modul-modul. Betul. Ya. Nah, tapi kalau yang one time password itu pakai modul juga atau? OTPW namanya OTPW. Oh, ada modulnya juga. Ya. Itu modul juga, oke. Nah, Ya, iya. Nanti Pak Iksan, tolong Pak Iksan buka-buka modul yang 8 ini ya. Di situ ada langkahnya pun jelas. Bisa kok diikuti itu membuat OTPW dengan menggunakan SSH. Silakan. Tetapi saran saya Pak Iksan, ini dulu yang utama ya. Ini dulu nanti tambahan itu. Jadi supaya bonus lah. Ini bonus lah ini. Jadi yang Bapak Ibu laporkan adalah yang ini nih yang saya jelaskan sekarang ini yang AES 128. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini lebih real kita lihat ininya. Nanti sebenarnya bisa saja kita menggunakan OpenSSL untuk ini HTTPS misalnya gitu ya. Ya. Kita periksa di sana. Tapi jalannya panjang. Yang paling praktis adalah ini yang saya pilih. Terus satu lagi Pak. Ya. Ini proses kriptografinya itu dia kan pakai code ya Pak ya? Ya. Untuk mengacaukan bentuk teks supaya nggak mudah dibaca itu kan pakai code. Nah pertanyaan saya itu code-nya itu yang password-nya itu tadi atau ada code tambahan lainnya yang harus dimasukin di luar password itu Pak? Karena kalau code password ini biasanya kan passwordnya kan suka menggunakan password yang sama, lalu akhirnya orang kan bisa nebak kan gitu. Ya. Jadi pertanyaan saya itu untuk encryption code-nya itu khusus atau menggunakan password yang tadi kita masukkan pada saat install? Pada saat kita membuat rahasia tentang plain text yang kita buat tadi, kan awalnya kita membuat sebuah plain text dengan kalimat-kalimat yang ini Pak, yang di depan mata ini sekarang ya. Betul. Nah, itu pada saat kita suruh dia mengenkripsi dengan modul AES 128, ya, maka itu jadi urusan dia untuk mengacaukan itu. Artinya begini Pak, kalau dia melakukan proses enkripsi dengan kode tertentu, berarti di sisi penerima nanti kan juga harus tahu dia code-nya itu apa supaya nanti dia bisa baca. Dan tentunya kita harus menggunakan modul yang sama untuk melakukan dekripsinya kan gitu. Betul. Ya. Berarti harus kedua sisi itu harus punya modul yang sama berarti ya Pak? Betul. Itu di penjelasan awal tadi itu ya itulah proses dari cara kerjanya enkripsi dan dekripsi harus mempunyai kunci yang sama. Nah, di dalam menutup dan membukanya. Nah, biasanya kalau misalnya ini sudah sudah ini ya, sudah implementasi di jaringan misalkan di Firefox contohnya. Ya. Pak Iksan mungkin tidak atau jarang perhatikan mungkin tidak ada lagi sekarang yang namanya HTTP saja kalau kita membuka web. Tetapi sudah pasti menggunakan S di belakangnya, HTTPS. Ya. Itu berarti secure. Itu pasti ada di sana kunci SSL, secure shell. Nah, jadi sudah menggunakan. Pada saat nanti kita buka itu, pada saat kita membuka itu, Powerbox kita itu atau browser kita itu sudah mengenal itu bahwa kunci siapa nanti yang membukanya, kunci yang diberikan secara publik. Ya, kunci memberikan. Jadi pada saat kita buka itu nanti sudah mengetahui kuncinya sudah diberikan, maka kita membukanya itu dengan membuka kunci SSL itu sendiri. Tanpa kita lagi Pak Iksan berpikirkan begini, berarti AES 128 itu ada di sana gitu ya, ada di klien gitu kan? Ya. Nah, itu tidak perlu lagi karena itu sudah diberikan kunci untuk membuka itu di setiap pada saat kita membuka web atau dengan pengiriman tertentu, misalnya ada yang login berbasis web ya kan, misalnya seperti itu pasti dibarengi dengan kunci
SSL atau dengan kunci dekripsi gitu. Ada lagi, sesudah ada kuncinya itu, bahkan ada lagi yang namanya bentuk sertifikat. Jadi sertifikat itu dicocokkan. Kalau Pak Iksan nanti bisa mencobanya lagi, misalnya dengan ini, dengan OpenSSL, backend-nya OpenSSL menggunakan misalnya PSTPD. Nanti Pak Iksan buka pakai PSTPD dengan kliennya, kita bisa lihat di situ bahwa kita membukanya itu pakai sertifikat. Nah, itu nanti bisa dicoba lagi. Kalau tidak salah itu di modul 5 itu dari modul kita. Ini kan modul 8 ya. 8, ini modul 8. Berarti di modul 5 itu. Modul kita ada yang 10 kan. Ini di modul 5 ada itu. Ini sering kita pelajari. Itu jadi kunci tadi yang password TKJ itu adalah kunci untuk membuka dekripsi pada saat dienkripsi menggunakan modul 128 itu. Bukan password ini bukan tujuannya untuk membuat kata-kata itu, kalimat ini menjadi kata-kata yang tidak kita ketahui. Tetapi jadi ada 2 lapis sekarang sesudah kata-kata itu jadi berbeda, tetapi ada lagi portal atau satu lagi yang namanya password gitu. Jadi 2 itu permasalahan. Jadi supaya menyulitkan orang untuk menyadap sesuatu dari kiriman kita di jaringan. Itu Pak, ya? Ya, itu Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Ternyata yang di sebelah Bapak Iksan juga namanya ya? Ada. Ya Pak. Pak Iksan ya, Iksan. Kalau yang ini Iksan apa nih? Iksan Wati. Ihsanuddin Pak ini. Oh iya Pak, ya Pak. Jadi ada 2 Ihsan gitu ya Pak? Iya, kebetulan pas di sampingnya kalau di layar saya. Oke, ada yang lain lagi Pak. Jadi gitu sekali lagi, pertemuan kita ini adalah pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan semuanya pada lancar semua, tidak ada hambatan. Dan saya harapkan teman-teman tetap semangat, dan di grup A ini semuanya mengikuti ujian nanti hari Senin supaya tuntas semua pekerjaannya. Dan harapan saya tidak mau ada yang gagal. Ya, saya biasanya selalu berprinsip, sudah puluhan tahun lah, hampir 30 tahun lah saya dengan teman-teman TKJ, supaya saya selalu berprinsip kalau ada pelatihan, saya targetnya bukan 90%. Ya, Bapak Ibu, ingat itu, saya tidak pernah berprinsip target saya 90%, tetapi saya pengennya 100%. Jadi teman-teman, saya harapkan dukung itu supaya keberhasilan kita ini sama-sama. Ya, semuanya berhasil, walaupun dengan terseok-seok kita dengan model pembelajaran yang daring seperti ini, dengan infrastruktur yang sangat sederhana dan belum canggih, tetapi kita tetap punya prinsip apapun yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil yang luar biasa, gitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, walaupun dengan bersusah payah, dengan berjuang, semua kegiatan kita ini harus kita lalui dengan sukses, ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, di dalam proses ini mungkin saja ada yang belum, Bapak Ibu belum puas betul dengan proses pembelajaran seperti ini, yaitu wajar Bapak Ibu ya, kita belum bisa tatap muka. Tapi ya, dengan pembelajaran yang sangat sederhana ini baru pertama kali mungkin Bapak Ibu juga, ya kita maklumi saja. Jadi di dalam proses pembelajaran ini
saya mungkin saja ada yang tidak berkenan dengan Bapak Ibu dengan gaya saya, dengan omongan saya yang tidak pas, penjelasan saya yang kurang mantap, penjelasan praktik saya yang kurang mantap, ya mohon dimaafkan. Ya, pada dasarnya keinginan saya teman-teman semua mendapatkan porsi yang sama di dalam proses pembelajaran ini. Jadi saya sudahi saja dulu pembelajaran kita itu Bapak Ibu, dan mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi itu semuanya berjalan dengan lancar dan sukses semua. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai ketemu lagi di dunia yang lain. Ya. Oke, sukses Bapak Ibu ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih. Tapi Bapak Ibu, saya mungkin ada penjelasan dari Pak Iwan atau dengan Ibu Agus tentang persiapan kita ke hari-hari besok, khususnya di hari Senin dan Selasa. Silakan didengarkan dulu. Silakan Pak Iwan, Ibu Agus. Baik Pak Gabe, terima kasih. Teman-teman, alhamdulillah pada hari ini adalah hari terakhir kita Pikon. Tapi masih ada yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, hari Senin itu adalah untuk post-test ya, jam 9, jangan lupa. Nah, sebelum post-test dilaksanakan hari Senin, seperti disampaikan waktu hari Rabu kemarin, bahwa tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan berakhir, informasi terakhir itu hari Minggu ya, hari Minggu pukul 24. Karena hari Seninnya sudah masuk post-test dan hari Selasanya adalah penutupan. Mudah-mudahan di dalam waktu penutupan ini seperti yang diharapkan kita semua, yang disampaikan Pak Tuani tadi, sukses semua ya. Nah, ada yang perlu dikonfirmasi ini, karena sampai sesi 5, karena sesi 6 sudah saya masukkan juga itunya, nilai-nilainya. Nah, dari sesi 1 sampai sesi 5 ini masih banyak juga yang belum selesai. Saya sebutkan satu persatu ya. Ini yang belum selesai mengirimkan atau mengupload tugasnya di LMS. Yang pertama Pak Ade Puad, ada Pak Ade Puad? Hadir Pak, hadir. Nah, Saya yang belum ini 5, 7 sama 8 ya yang belum. Ya, betul Pak. Ya. 5, 7, 8. 5 Pak ya? Ya siap, insya Allah Minggu ya. Sampai Minggu ya. Deadline-nya. Ya. Minggu Pak. Ya, harapan kami Minggu. Kemudian Pak Agung Gumilar. Ada Pak Agung Gumilar? Tidak ada? Pak Agung Gumilar? Nah. Tidak ada ya? Ini Pak Agung ini tugas-tugasnya masih ada yang belum. Kemudian Pak Asep Nopi Risnandar. Pak Asep Nopi tidak ada? Sudah muncul? Nggak ada Pak kayaknya Pak. Tidak. Kemudian Pak Budi Setiaji. Pak Budi tidak ada. Kemudian Pak Cahyadi, ada Pak Cahyadi? Tidak ada. Pak Cecep? Pak Cecep tidak ada. Pak Dede Sandi? Tidak ada.
Kemudian Pak Denny Sukanda. Tidak ada. Ibu Dita nggak ada? Tidak ada. Pak Eko Handoko. Kemudian Pak Gugi. Tidak ada. Bu Hani. Tidak ada. Pak Heri. Pak Heri juga tidak ada. Kemudian Pak Ibrahim. Pak Ibrahim tidak ada. Kemudian Pak M. Slamet. Tidak ada. Pak Muhammad Maskur. Tidak ada. Pak Mufid Rizal. Tidak ada. Pak Iksan. Yang sesi 3 Pak Iksan ya? Iksan yang mana, Pak? M. Iksan. Ini Oh, Bapak. Iksan. Ya, 3. Tinggal yang 3, Pak. 3 ya? Ya. Bapak tinggal yang 3. Ya. Oke Pak. Kami tunggu Pak ya. Ya, Pak, insya Allah, Pak. Ya. Pak Faisal Pahrunisa. Tidak ada. Oh, anjir. Nanti diinformasikan Pak ya. Ibu Ratnawati tidak ada. Pak Renaldi tidak ada juga. Pak Sudarjat tidak ada. Ada, Pak. Ada. Sudarjat. Iya, Pak, ada, Pak. Bapak tugas-tugasnya Pak diselesaikan Pak ya? Ya, baik, Pak. Kami tunggu sampai hari Minggu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, kami tunggu Pak ya. Baik. Kemudian Pak Taufik. Kemudian Pak Teguh. Nggak ada Pak Teguh. Pak Teguh Pandosep. Kemudian Pak Yadi tidak ada. Pak Jena muncul Pak Jena. Udah keluar Pak Jena. Belum Pak Jena Mutakin. Ya. Ada Pak. Tolong tugas-tugasnya Pak ya. Ya Pak. Kami tunggu sampai hari Minggu ya. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Hadi, Pak Jena. Ya. Pak Hadi ada Pak Hadi? Pak Hadi juga tidak ada. Demikian Bapak Ibu sekalian, itu teman-teman yang ini tolong disegera mungkin ya seperti yang disampaikan Pak Tuani bahwa pada hari ini adalah pikon yang terakhir. Mudah-mudahan beberapa hari kemudian, yaitu hari terakhir itu untuk postes di hari Senin dalam waktu yang singkat menurut kami ini. Salah satunya Bapak harus menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian menyiapkan untuk postes ya. Mudah-mudahan Bapak diberi kemudahan, kelancaran, dan sukses Pak ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Gimana Bapak Pak Iksan? Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Itu tesnya kayak apa Pak?
Itu nanti Pak Ajun, Pak. Oh gitu. Itu Pak Ajun. Itu Melalui LMS Pak ya? waktunya 2 jam, Pak. Waktunya 2 jam. Melalui Jawabannya LMS, juga Pak, ya? sudah ada, Pak, tenang. Jawabannya sudah ada. Bapak tinggal pilih yang paling tepat saja. Ini aja kok bisa gitu ya. Karena waktunya jam 9 sampai jam 11. Ya. Jadi dalam waktu yang 2 jam ini ya Bapak banyak berdoa dan usahanya kan sudah Pak ya. Nah tinggal berdoa supaya nanti pas waktu tesnya itu. Nah itu yang hari siangnya itu evaluasi penyelenggaraan Pak. Evaluasi penyelenggaraan diklat. Jadi Pak Iwan, masukan-masukan atau apa Bapak selama diklat daring ini itu nanti pas setelah siang, makan siang ya. Nah, tapi yang untuk jam itu ada Pak Ajun, Pak. Nanti Pak Ajun ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan semua diberi kemudahan, kelancaran dan barokah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ajun. Ada apa ini Pak? Meminta nomor jawaban. Pak Jun, Iya Pak. Pak Jun. Pak, untuk teknisnya Pak, open atau close Pak? Suaranya putus-putus. Untuk teknis itu boleh Naik yang postes Pak, Lihat itu buku, pilih halaman. atau Nah, itu langsung dari LMS. close Pak? Ya. Halo. Ya Pak. Jadi mengenai postes sudah dijelaskan oleh Pak Iwan tadi, Gunawan. Ya seperti itulah, nanti dimulai jam 9, tetapi kita sudah buka jam 8. Jadi Bapak Ibu yang mau online ya silahkan aja. Jam 8 udah bisa dimulai Pak ya? Betul. 8. Nanti mau kesepakatan dulu, kalau tadi perubahannya ada jam 9, jadi bisa dibuka nanti jam 9. Nanti saya rubah dulu jamnya Pak ya. Kalau awalnya sih awalnya jam 8. Tapi nanti dirubah nanti Pak jamnya jadi jam 9. Ya mungkin begitu Bapak Ibu ya, biar saya karena kebetulan kita juga mau ke jurusan lain, ke kelas lain, mau monitoring. Ada lagi. Sip. Ya, baik Pak. Sampai tanggal 21. Sip. 00 terakhir. Ya, dari situ tidak bisa lagi Bu, pasukan tugas Bapak Ibu. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya, tetap semangat. Waduh, ayamnya udah Sama-sama Pak. Wah, sama-sama. Sama-sama Pak. Ayo Pak. Tetap semangat Pak ya. Terima kasih Pak. Izin web.